warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kakak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas bilangan pecahan. Namun sebelumnya jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Jika A dan B bilangan cacah dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B merupakan bilangan pecahan. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi yang A ini disebutnya pembilang, yang bawah disebutnya penyebut. Pecahan terbagi menjadi, yang pertama ada pecahan murni. Ini jika A kurang dari B. Bentuknya seperti ini salah satunya ya. Jadi kalau angka di atasnya lebih kecil daripada yang bawah, maka ini disebutnya pecahan murni. Kemudian ada pecahan tidak murni. Jika A lebih besar daripada B. Nah, ini kalau bentuknya begini, angka yang di atas lebih besar, maka ini disebut pecahan tidak murni. Kemudian, pecahan tidak murni diuraikan menjadi bentuk A, B per C. Dengan A bilangan cacah, B per C-nya merupakan bilangan pecahan murni. Maka bentuk A, B per C disebut pecahan campuran. Nah, jadi, contohnya nih, 5 dibagi 2. Kalau 5 dibagi 2, berarti kan ini nggak bisa. Kalau 4 bagi 2 bisa menjadi 2, sisanya kan 1 tadi. Nah, kalau 5 ambil 4 kan 1 ya. Sehingga sisanya 1 per 2. Nah, bentuk 2, 1 per 2 ini disebut pecahan campuran. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Untuk mengetahui pecahan senilai atau tidaknya, kita bisa melakukan diperbesar dan diperkecil kepada pecahan semula. Diperbesar. Jika A ya per B, jika A per B ini kalau mau diperbesar kita kalikan dengan angka yang sama. Kalau yang atas kalikan dengan C, maka yang bawah pun dikalikan dengan C. Nah, contoh ini A kali C, maka B dikali C. Nah, contoh dalam angka begini, 2 per 3, kalau kita mau kalikan dengan 4, maka yang atas kalikan 4, kemudian yang bawah pun dikalikan 4, sehingga 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Nah, jadi 2 per 3 itu senilai dengan 8 per 12. Paham ya? Kemudian diperkecil. Nah, kalau diperkecil, misalkan ini A per B. Kalau kita mau perkecil, berarti kita bagi. Kalau yang atas dibagi C, maka yang bawah pun dibagi C. Contoh 8 per 12, berarti kita bisa bagi 4. Kalau 8 dibagi 4, sama dengan 2, kemudian 12 dibagi 4, itu sama dengan 3. Nah, maka 8 per 12 itu 9. Oke. Nah, sekarang lihat yang berikutnya. Oke. Ini pun maka kita bagi 5, sehingga 10 bagi 5 kita dapat 6, kemudian 4. Nah, kemudian karena sehingga karena 2 adalah 3. Kemudian ini 2 bagi 135 bagi 5, maka adalah 9. Nah, jadi kita bagi aja 9. Oke. Jadi kemudian ini berarti 30 per 100. Supaya nolnya hilang 1. Sehingga di sini 30 bagi 10 dapat 3, 400 bagi 10. Oke. Kemudian kalau bentuk ini kita menjadi A2, B3, C di bawah ada B2. Supaya kan bentuk ini 4 ini 4 bawah. Kemudian yang A-nya di sini agak dibiarnya di A3 di bawah 1 kita tambah 2. Sama 2. Bentuknya jadinya 3B pangkat 2, C pangkat 2 per 5A. Atau bisa ini tinggal M4M di pangkat M kurangi M. Jadinya besar M di bawah. Oke, paham ya? Nah, kita lihat di penyelesaiannya. Nah, lihat 5 di rumus ini. Yang pertama, kalau A dibagi ke 3, 3 dengan 3, maka di atas 3 dan 4 dengan 2, 4. Maka di atas 4. Nah, kalau begini, kita bisa pisahkan. Di sini 4 bagi 15 dapat 3, kemudian 5 dapat 5, 3 di atas 1, 4, kemudian 4 dikurangi 5, dapat 2. Kalau dapat 1, dapat 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita pertemuan di bagian kedua.